Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya akan mereview materi pertemuan ke-7 yaitu keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Oke, yang pertama sistem elektronik yang memenuhi syarat. Sistem elektronik harus memenuhi pasal 15 dan 16 Undang-Undang ITE. Konsekuensinya jika sistem andal, kualitas bukti original dan hasil cetak sama, bisa digunakan bentuk asli atau hasil cetak, efektivitas dan kemudahan presentasi. Berdasarkan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE, pengecilan informasi atau dokumen elektronik yang tidak sah itu surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis, surat dan dokumen harus bentuk akta notaris atau akta pejabat. Persyaratan form alat bukti elektronik berdasarkan pasal 43 Undang-Undang ITE ayat 3, penggeledahan dan penyitaan sistem elektronik harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Ayat 4, penggeledahan dan penyitaan harus jaga kepentingan pelayanan umum. Prinsipnya itu harus memiliki perlindungan terhadap hak privasi dan kebutuhan pembuktian. Contoh hasil cetak lebih baik, misalnya kasus pemerasan via SMS dan email. Buktinya itu pesan teks digital, alasan hasil cetak lebih baik. SMS yang pada dasarnya tulisan elektronik. Cukup periksa integritas, ketersediaan, dan keautentikan. Tidak perlu bawa handphone atau komputer ke sidang, hemat waktu dan biaya presentasi. Digital forensik dalam rangkaian rantai pembuktian. Yang pertama, pengumpulan atau legalitas, preservasi integrity, analisis examination, presentasi, dan admissibility. Hash value atau menjaga integritas digital. Nilai unik hasil perhitungan algoritma terhadap file atau data. Fungsinya seperti di jari digital, perubahan kecil apapun di hash. Algoritma umum MD5, SH1, dan SH256. Web blocker atau alat wajib forensik. Yang pertama, mencegah perubahan data saat pengambilan bukti dari media sosial. Prinsipnya read only access. Jenisnya itu hardware web blocker atau software web blocker. Teknik pengumpulan bukti elektronik. Yang pertama, live acquisition, kemudian data acquisition, network acquisition, cloud acquisition. Studi kasusnya bukti dari media sosial, misalnya ujaran kebencian di Twitter, buktinya tweet, retweet, like, and reply. Tantangannya akun bisa dihapus dan konten bisa diedit. Solusinya screenshot dengan timestamp atau archive today permintaan data ke Twitter. Peran saksi ahli digital forensik yang kualifikasinya yaitu sertifikasi C, CHPI, dan NC. Pengalaman pendidikan, tugasnya dalam persidangan itu menjelaskan metode pengumpulan analisis, membuktikan integritas bukti, terjemahkan istilah teknis ke bahasa hukum, menjawab pertanyaan jaksa, pengacara, atau hakim. Simulasi persidangan yang pertama, role play-nya itu ada hakim, jaksa, pengacara, saksi ahli, dan penitra. Kasusnya phishing, website bank palsu. Fokusnya itu keabsahan bukti screenshot website dan log server. Outputnya putusan tentang diterima atau tidaknya bukti elektronik. Keabsahan alat bukti elektronik tergantung dari pemenuhan syarat formil dan materialnya. Pilihan bentuk asli versus hasil cetak berdasarkan efek presentasi. Digital forensik dan chain of custody krusial untuk integritas bukti. Presentasi bukti digital harus disesuaikan dengan audiens atau hakim non-teknis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di pertemuan ke-7 ini. Jika ada kekurangan, mohon maafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.